Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heavens. Dan buat teman-teman yang lupa dengan cerita sebelumnya, bisa cek playlist yang ada di kolom deskripsi, atau bisa langsung klik playlist yang telah Mimin sediakan di bagian pojok kanan atas layar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di cerita sebelumnya, Shoyan yang diminta oleh tetua Sucian untuk membantu para tetua di sana suatu saat nanti untuk menjinakkan piton api yang tak akan lama lagi pasti akan menghancurkan segel pagoda pemurnian Ji, di mana Shoyan juga sempat terlibat pertarungan melawan Yao Sheng dan dihentikan oleh Liu Qing. Di mana di part kali ini pun tibalah hari di mana seleksi untuk menentukan 10 petarung terkuat di halaman dalam sana dilaksanakan dan ditonton oleh semua murid dari halaman dalam, dan terlihat Shoyan yang sedang bersiap-siap akan mengikuti kompetisi itu untuk memenuhi tantangan dari Liu Qing untuk berduel di sana nanti. Selang beberapa waktu datanglah Lin Xuya bersama teman-temannya yang datang untuk mengikuti kompetisi itu, di mana Lin Xuya yang begitu banyak penggemar di sana karena berada di peringkat 2 terkuat, yang ternyata semua orang pun dibuat terkejut saat Lin Xuya terlihat begitu akrab dengan Shoyan. Bahkan saat Lin Xuya berkata jika dia nanti akan menjadi lawan Shoyan, Lin Xuya pun berkata jika sepertinya dia akan kerepotan untuk mengimbangi kecepatan Shoyan tersebut, di mana kecepatan Shoyan saat menggunakan teknik langkah petirnya itu sangatlah susah untuk diimbangi. Shoyan yang berharap jika mereka bisa maju bersama-sama tanpa melawan satu sama lain. Dia ternyata ingin pergi ke lantai paling bawah dari pagoda pemurnian Qi di sana, yang merupakan hadiah utama untuk 10 praktisi terkuat nanti. Karena di sana mereka bisa menyerap energi api jauh lebih banyak lagi agar segera naik ke ranah Dawang. Setelah mereka mengobrol cukup lama, datanglah Liu Qing dan seluruh anak buahnya itu dan menghampiri Shoyan di sana pula, di mana Liu Qing berkata jika dia benar-benar akan mengerahkan seluruh kekuatannya itu untuk mengalahkan Shoyan nanti saat di pertarungan. Dan kemudian Liu Fei yang teringat akan tamparan Shun Er yang membuat dirinya begitu malu di depan orang-orang sana, dia pun berusaha mengadu kepada Yao Sheng yang dari dulu memang suka kepada dirinya, di mana Yao Sheng ingin melanjutkan pertarungannya dengan Shoyan dulu yang sempat dihentikan oleh Liu Qing. Saat para tetua datang di sana untuk menjadi juri di kompetisi kali ini, tetua Sucian pun menyuruh para peserta di sana untuk memasuki arena pertarungan. Tetua Sucian yang melihat keterampilan langkah petir milik Shoyan yang cukup mengesankan, ternyata ketiga dari tetua itu pun merasa tak asing dengan teknik langkah petir dari Shoyan tersebut, karena teknik itu adalah teknik tingkat atas yang seharusnya ada di dalam pavilion perpustakaan, di mana para tetua pun bertanya-tanya dari manakah Shoyan mempelajari teknik tersebut. Saat suasana begitu tegang, datanglah Ziyan dengan santainya yang masuk ke sana dengan begitu gembiranya, di mana para murid tingkat bawah yang belum tahu jika Ziyan adalah praktisi terkuat di sana, mereka pun meremehkan Ziyan yang memiliki tubuh bocil itu. Saat tetua Sucian menjelaskan jika para peserta harus mengambil satu stik kayu di sana, di mana ada 2 jenis kayu bernomor 1 sampai 25 dengan warna biru dan merah, dan peserta yang memiliki nomor yang sama, maka mereka harus bertarung untuk lanjut ke babak selanjutnya, di mana Ziyan yang mengambil nomor agar dia bisa pergi terlebih dahulu. Terlihat Shoyan pun dihampiri oleh seorang laki-laki yang ternyata dia adalah Bai Cheng, di mana Bai Cheng kali ini ternyata telah memakai helm besi, dan Bai Cheng pula telah mencukur habis rambutnya itu hingga botak setelah kekalahannya melawan Shoyan dulu. Saat Bai Cheng mengambil nomor undiannya tersebut, Shoyan pun merasa terkejut dengan nomor yang dia ambil karena mereka sama-sama mengambil nomor yakni 25, di mana mereka berdua sepertinya harus bertarung satu sama lain lagi untuk kedua kalinya. Saat pertandingan pertama dimulai dengan nomor undian nomor 18, peserta itu pun awalnya sempat meremehkan Ziyan yang akan menjadi lawannya itu, di mana mereka yang belum tahu jika Ziyan adalah praktisi terkuat di sana, tentu saja banyak dari para murid yang auto terkejut dengan kekuatan Ziyan tersebut. 不知道我的对手将会是哪位强者。怪老唐，快开始了吗？没想到我的对手居然是个小屁孩。记得手下留情，莫要伤人心意。小妹妹，放心吧，哥哥我会手下留情的。看来这次我又能晋级了。毕竟我可是强榜排名第33的强者，但你也一定不会好受。
好蛮横的力量。哎，这是哪来的极品呢？Melihat kekuatan Xian yang begitu mengerikan di sana, seketika Xiaoyan pun merasa jika apa yang diucapkan Yolo dulu sepertinya benar. Karena dengan kekuatan besar itu, kemungkinan besar Xian adalah binatang iblis kuno yang masih belum diketahui jenisnya apa. Xian yang menghampiri Xiaoyan sambil berkata jika musuhnya barusan telah menjelek-jelekan Xiaoyan di depan orang lain. Ternyata Xian mulai peduli kepada Xiaoyan jika dia tak ingin peracik pilnya itu dijelek-jelekan oleh orang lain. Dan kemudian saat Xian akan pergi dari sana karena pertandingannya sudah selesai, terlihat Lin Shuya memanggil Xian dengan sebutan senior. Karena bagaimanapun kedudukan Lin Shuya ada di bawah Xian. Saat pertandingan selanjutnya dimulai, di mana pertandingan kali ini adalah pertarungan antara Xiaoyan melawan Bai Cheng. Terlihat Bai Cheng telah menguasai teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya di sana. Namun tentu saja Xiaoyan pun tak kalah hebat juga di sana, di mana armor doji milik Xiaoyan kali ini jauh lebih kuat dari biasanya karena dia telah mengaliri energi inti api teratai hijaunya itu kepada armor dojinya di sana. Di mana part kali ini pun diakhiri dengan pertarungan epik antara Xiaoyan melawan Bai Cheng. 这白城好像变得比上次强不少。难怪有几分信心，原来是突破了一级。不够，光凭这还不够。 这指法威力很是不凡呐！这指法威力很是不凡呐！你的头发必定将你废掉！ 一切代价！天火三玄变差了许多，但似乎也不能小觑，是某种秘法。好快！秘法。啊！哼，萧炎这下倒霉了，最好当场死掉。哼，干得好，成哥！ 萧炎这家伙果然底牌不少，这般年龄就把异火掌控得如此纯熟，这就是那小家伙的异火吗？想进入前10，做梦吧！不过只要逼出你的底牌，消耗你的斗气。不过对斗气的消耗也着实猛烈，没想到青莲地心火压缩成的铠甲，防御力如此强悍。这就是那小家伙的异火吗？
萧炎这家伙果然底牌不少。本场比赛，萧炎胜。Di cerita sebelumnya, Xiaoyan yang melawan Bai Cheng di pertarungan praktisi terkuat untuk masuk ke dalam jajaran 10 petarung terkuat. Pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh Xiaoyan dengan begitu epiknya, di mana Liu Fei pun terlihat begitu kesal dengan kemenangan Xiaoyan itu, hingga pada akhirnya Liu Fei pun menyuruh Yao Sheng untuk menghajar Xiaoyan jika mereka dalam satu arena nanti. Xiaoyan yang kembali ke tempat teman-temannya, terlihat Xun begitu bangga dengan Xiaoyan karena untuk kedua kalinya dia berhasil mengalahkan Bai Cheng. Walau beberapa bulan lalu kekuatan Xiaoyan berada jauh di bawah Bai Cheng, namun hanya butuh waktu beberapa bulan saja, Xiaoyan pun mampu menyusul ranah Bai Cheng, bahkan mengalahkannya pula. Walau Bai Cheng menggunakan teknik peningkatan kekuatannya sekalipun, Xiaoyan yang mampu mengalahkan Bai Cheng dengan kemampuannya sendiri itu, di mana Xiaoyan yang merasa jika dirinya mungkin akan masuk ke dalam 10 peringkat terakhir, dan bisa dikatakan jika Xiaoyan menganggap dirinya itu merupakan praktisi terlemah dari 9 orang terkuat di sana nanti. 平面要是就算是斗皇强者也要笑脸相迎。我可能是这里最势单力薄的吧。 Selang beberapa waktu, pertandingan pun akhirnya berlanjut, di mana kali ini merupakan pertarungan Liu Qing melawan murid yang merupakan anggota dari Lin Xiuya. Dan di pertarungan mereka berdua, Xiaoyan pun menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat kemampuan dari Liu Qing itu seberapa hebatkah dia. 柳琴学长，蓝颜领教。参赛者已到齐，比赛开始。可谓是炉火纯青，大裂劈关掌，这招法他锤炼了20多年。这柳琴果然是个强劲的对手。比试结束，可谓是炉火纯青。你如何蹦跶，在大哥面前也不过是跳梁小丑罢了。 Melihat kehebatan Liu Qing dalam mengalahkan musuhnya itu dengan begitu mudahnya, Xiaoyan pun mengakui jika ketahanan tubuh Liu Qing benar-benar kuat sekali, dan teknik pengendalian doujinya itu sangatlah terarah pula, sehingga mampu menghemat konsumsi doujinya itu sedikit mungkin. Dan dari sinilah Xiaoyan pun merasa jika dirinya harus memutar otaknya itu untuk mencari cara menghadapi Liu Qing nantinya. Bahkan Lin Xiuya sendiri berkata jika dirinya dulu yang pernah sekali mengalahkan Liu Qing, ternyata Lin Xiuya hanya secara kebetulan saja menang melawan Liu Qing dulu, karena ada beberapa kekurangan dari Liu Qing yang tak mampu memojokkan Lin Xiuya. 我与柳琴想要胜你也不会容易，连肉体力量都这么强横，果然是个劲敌啊！ Malam harinya, Xiaoyan yang mencoba untuk berkultivasi untuk memulihkan doujinya itu yang sempat terkuras cukup banyak saat melawan Bai Cheng dengan teknik peningkatan kekuatannya tersebut. Tentu saja Xiaoyan pun paham betul dengan rencana Bai Cheng. Jika di kompetisi sebelumnya, niat Bai Cheng adalah ingin menguras douji milik Xiaoyan sebanyak mungkin agar Xiaoyan kekurangan doujinya itu saat pertandingan besok pagi. Namun karena Xiaoyan sendiri merupakan seorang alkemis, tentu saja mengembalikan douji itu dalam semalam bukanlah hal yang mustahil selagi Xiaoyan memiliki persediaan pil pengembali stamina. Dan dari sinilah Xiaoyan pun sadar akan perkataan Yao Lao saat di season 1 dulu, jika praktisi yang memiliki kemampuan alkemislah yang akan mendominasi di pertandingan manapun. Di tempat lain, Xun yang dihampiri oleh Ling Ying sambil berkata jika 1 bulan lagi sudah berlalu, kali ini pun Xun harus kembali pulang sesuai perintah dari Patriark Agung atau ayah Xun, di mana Ling Ying pun menyampaikan berita jika para tetua akan segera datang menjemput Xun secara paksa jika dia tak mau pulang juga. Namun Xun sendiri masih tetap ingin berada di sana sampai Xiaoyan berhasil masuk ke dalam jajaran 10 praktisi terkuat, dan Xun sendiri siap dengan hukuman dari Patriark Agung jika kepulangannya itu sedikit terlambat nanti. 再等几天吧。 Esok
Esok paginya saat para semua peserta berkumpul dan bersiap-siap untuk mengambil nomor undian lagi untuk menentukan lawan mereka nantinya, di mana Zian kali ini malah absen di kompetisi itu karena ada sebuah urusan mendadak. Dan tentu saja dari pengumuman tersebut para peserta di sana pun merasa sedikit lega karena tak harus takut jika nomor undian mereka sama dengan Zian. Namun saat Tetua Sucian memanggil murid dengan peserta nomor undian 3, terlihat anak buah Yao Sheng pun melihat nomor undian milik Xiaoyan dan berniat ingin melakukan kecurangan. Lin Xuya yang mendapat nomor undian dengan nomor urut 3, dia pun akhirnya maju ke area sana dan nasib sialnya dia harus melawan murid yang berasal dari kelompoknya sendiri. Namun tentu saja Lin Xuya pun berusaha sportif untuk melawan temannya sendiri sesuai batas kemampuan temannya tersebut. Dan dari sinilah Xiaoyan pun memanfaatkan pertarungan itu untuk melihat gaya bertarung dari Lin Xuya. 早打完早结束。是，林学长，您看。好诡异的攻击方式。 Melihat kemampuan bertarung yang cukup unik dari Lin Xuya, Xiaoyan pun merasa sedikit kebingungan untuk menganalisa setiap gerakan dari Lin Xuya tadi, di mana Lin Yan pun berusaha menjelaskan jika Lin Xuya memiliki beberapa teknik andalannya itu untuk mengunci pergerakan musuh dan menyerangnya saat tak berkutik. Tentu saja Xiaoyan pun tahu akan hal tersebut, di mana Lin Yan yang berusaha keren di hadapan Xiaoyan dengan menjelaskan teknik bertarung milik Lin Xuya, ternyata Xiaoyan malah lebih jago daripada Lin Yan dalam mengamati pergerakan setiap murid di sana walau hanya satu kali lihat saja. 的应用方式，哎，喂喂，你不想知道是什么绝技吗？是有这两种毫不逊色的绝活。 Lin Yan yang bertanya kepada Xiaoyan perihal berita yang dibicarakan oleh para tetua tempo hari, apa benar jika Xiaoyan pernah melawan satu sekte seorang diri di Kekaisaran Jama dan melawan praktisi kuat seorang diri pula, di mana Lin Yan tak habis pikir jika Xiaoyan mampu kabur dari sekte Mystic Cloud dengan selamat, mengingat dari apa yang didengar dari Lin Yan, jika rata-rata praktisi di sana berada di ranah Dou Huang, bahkan mantan ketua sektenya pun berada di ranah Dou Zong. 不过，他们对你来说并不算什么吧？ Xiaoyan yang hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi karena para tetua sudah mengetahuinya. Bahkan Lin Yan juga tahu. Xiaoyan pun meminta Lin Yan untuk tutup mulut rapat-rapat karena cerita tersebut harus disembunyikan dari orang-orang sana. Mendengar hal itu tentu saja Lin Yan pun tak akan membahasnya lagi, di mana Lin Yan kali ini menawarkan diri. Jika Xiaoyan ingin melakukan petualangan keren seperti itu lagi, maka Lin Yan siap membantu dan ikut bersama dengan Xiaoyan. Saat mereka sedang asik mengobrol, pertarungan Lin Xuya pun akhirnya selesai juga dengan pemenangnya yang tentu saja adalah Lin Xuya. Selang beberapa waktu terlihat jika orang suruhan Yao Sheng tadi memberikan nomor urut 3 yang sama seperti Xiaoyan kepada Yao Sheng di sana agar dia bisa balas dendam kepada Xiaoyan. Tentu saja saat Tetua Sucian memanggil nomor undian dengan nomor urut 3, Xiaoyan yang maju pun begitu terkejut jika lawannya adalah Yao Sheng. Bahkan semua orang juga merasa jika hal itu bukanlah hal kebetulan karena Yao Sheng pasti berbuat curang dengan cara menukar nomor undiannya itu. Tapi tetap saja pertarungan pun harus tetap berlangsung karena mereka berdua memiliki nomor undian yang sama. 你的好运就让我来帮你终止吧。比赛开始，我会当着你的面把萧炎打得跪地求饶。 小伙儿，这次想要晋级可不会太容易。毕竟妖圣的等级远胜萧炎的尺子虽然威力强横，但却受空间限。妖圣极其擅长近身，不过可别忘了我们之间等级的差距。速度、力量、战斗意识丝毫不落于妖圣，连斗气也能持平。 天火三玄变，第一重。妖圣，你给我拿起点灯干啥？心炎，
可不能输给这个废。直接，看不可惜杀手锏，小叶居然能跟姚生决定平手。斗气化翼。Melihat Xiaoyan menggunakan sayap Douji, tentu saja Yaosheng pun langsung kena mental, karena untuk menguasai sayap Douji itu, seseorang harus berada di ranah doang. Bahkan para tetua di sana pun begitu terkejut pula. Namun setelah diamati cukup lama, para tetua di sana pun akhirnya sadar juga jika Xiaoyan tidaklah menggunakan sayap Douji, melainkan menggunakan teknik sayap terbang saja. Walau teknik itu merupakan salah satu teknik yang cukup langka dan membutuhkan beberapa bahan obat tingkat atas pula untuk menguasai teknik tersebut. Tak heran jika Xiaoyan yang memiliki teknik sayap terbang itu, mengingat Xiaoyan sendiri merupakan seorang alkemis, dan dalam menguasai teknik sayap terbang itu pasti Xiaoyan dibantu oleh guru alkemisnya itu, yang tentu saja para tetua di sana pun mulai penasaran dengan guru alkemis Xiaoyan. 若是这小家伙20不到就能打，想当年老夫拼死累活修炼了，们别忘了，萧炎还是一名五品炼药。 Yaosheng yang mendengar perkataan para tetua jika sayap Xiaoyan itu bukanlah sayap Douji, tentu saja Yaosheng pun mulai sedikit lega jika Xiaoyan bukanlah praktisi dengan ranah doang, di mana Xiaoyan kali ini menunjukkan kekuatan inti apinya itu jika Yaosheng bukanlah tandingannya, dan part kali ini pun diakhiri dengan pertarungan klimaks antara Xiaoyan melawan Yaosheng. 有事麻烦了。接下去，看你还有何手段！乔胜的速度就要被萧炎压制住，你以为飞在空中我就奈何不了你了？烟棍子。 本局比试，萧炎胜出。不愧是你跟柳晴都看中的人。好样的，萧炎！好样的！ Di cerita sebelumnya, Xiaoyan yang telah mengalahkan Yaosheng dengan begitu epiknya dan berhasil membuat satu arena tercengang akan teknik terbang milik Xiaoyan. Semua orang pun mulai menganggap jika Xiaoyan memiliki begitu banyak teknik yang telah dia sembunyikan untuk dikeluarkan satu persatu saat terdesak saja. Kemudian Xiaoyan yang kembali ke tempat teman-temannya setelah pertarungan melawan Yaosheng selesai, dia pun dipuji oleh Lin Xiuya jika Xiaoyan saat ini telah menduduki peringkat 10 di daftar petarung terkuat, karena Yaosheng sebelumnya berada di urutan ke-10. 这次的对手可是强网排名第11的强者，这事后面再说吧。到柳晴出场。 Xiaoyan yang tentu saja merasa jika tak sebanding dengan Lin Xiuya yang memiliki peringkat ketiga dari daftar petarung terkuat, Lin Xiuya pun hanya bisa terdiam saja dengan pujian yang dilontarkan oleh Xiaoyan itu, di mana Lin Xiuya yang begitu yakin jika untuk saat ini merasa jika Liu Qing mulai waspada akan teknik bertarung Xiaoyan yang saat ini masih belum diperlihatkan juga di depan publik. Tentu saja banyak para peserta di sana yang mulai penasaran dengan teknik-teknik milik Xiaoyan lainnya yang masih belum ditunjukkan pula di sana. Bahkan para tetua di sana pun sepertinya merasakan hal yang sama jika mereka begitu menantikan kekuatan yang akan diperlihatkan oleh Xiaoyan nanti. 柳青是半只脚踏入斗王阶别了。柳青还没动用他的猎山枪。 Lin
Lin Xiuya yang mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama-sama lagi ke tempat pegunungan binatang iblis kera yang dulu. Lin Xiuya pun berencana untuk mengajak Xiaoyan mendapatkan susu penempat tubuh yang sebelumnya gagal mereka dapatkan di sana. Namun Lin Xiuya sendiri belum tahu jika Xiaoyan ternyata sudah memiliki susu penempat tubuh itu lebih dulu tanpa sepengetahuan Lin Xiuya. 地心淬体乳。对了，大会结束后，跟我们去一趟深山吧。 Selang beberapa waktu saat mereka sedang asik mengobrol, pertandingan Liu Qing pun akhirnya dimulai juga, di mana kali ini lawan Liu Qing adalah praktisi peringkat ke-11 yang ada di daftar terkuat di sana dengan ranah Dowling bintang 8. Namun walau musuhnya itu berada di ranah Dowling bintang 8, tetap saja ketahanan tubuh Liu Qing dan daya serang Liu Qing begitu mengerikan, hingga pada akhirnya ranah Dowling bintang 8 pun masih belum cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan Liu Qing. 认输吧，休想！ Melihat betapa mengerikannya kekuatan Liu Qing yang mampu mengalahkan ranah Dowling bintang 8 tanpa harus menggunakan jurus-jurusnya itu, Xiaoyan pun sempat khawatir jika harus berhadapan dengan Liu Qing nantinya. Karena bagaimanapun dengan ranahnya yang sekarang, Xiaoyan sepertinya harus mengeluarkan beberapa teknik andalannya itu untuk mengimbangi kekuatan Liu Qing saat bertanding nanti. 光凭着肉体力量便能轻松战胜8星斗灵。 Shun-Er yang memberitahu Xiaoyan jika dari informasi yang dia dapat sebelumnya, ternyata Liu Qing sudah mencapai ranah Dowang beberapa hari lalu, di mana Shun-Er pun pada akhirnya merasa khawatir dengan Xiaoyan karena sepertinya akan kesusahan melawan Liu Qing nantinya, di mana yang bisa menghentikan Liu Qing saat ini sepertinya hanya Xian semata. Kemudian Xiaoyan pun berkata jika dirinya selama ini telah dilindungi oleh Shun-Er, di mana Xiaoyan yakin jika kekuatan Shun-Er selalu berada di atas Xiaoyan, yang mana Shun-Er sendiri telah menekan kekuatannya itu agar tak menjadi pusat perhatian selama ini, karena bagaimanapun Shun-Er harus mampu berbaur dengan murid-murid lainnya karena dia ingin tetap bersama dengan Xiaoyan selama mungkin. 希望你为了我而压抑自己，相反，你如今的实力应该比我强上许多。 Malam harinya Xiaoyan yang dihampiri oleh Shun-Er di kamarnya, betapa terkejutnya Xiaoyan dengan penampilan Shun-Er yang begitu anggun malam ini, di mana kedatangan Shun-Er kali ini dia ingin memberikan gulungan teknik bertarung agar Xiaoyan semakin kuat. Namun karena malam ini Shun-Er begitu mempesona, Xiaoyan pun pada akhirnya mulai terlena akan kecantikan Shun-Er. Setelah situasi sudah kondusif antara Xiaoyan dan Shun-Er, Xiaoyan pun bertanya perihal gulungan apakah yang diberikan oleh Shun-Er itu, di mana Shun-Er berkata jika gulungan itu berisikan teknik yang sangat kuat untuk Xiaoyan pelajari, yang mana Shun-Er melarang Xiaoyan untuk membuka gulungan tersebut sebelum dia naik ke ranah Dowang, karena Xiaoyan akan terluka cukup parah jika mempelajari teknik di dalam gulungan itu jika kekuatannya masih berada di ranah Dowling. 千万不要和任何人提起，否则一定要等到进入斗王级别才能打开。 Setelah Shun-Er pergi, Xiaoyan pun bertanya kepada Yao Lao perihal gulungan macam apakah itu, yang ternyata Yao Lao juga tak mampu untuk menebak isi dari gulungan tersebut, karena ada sebuah segel khusus yang telah melindungi gulungan teknik itu. Namun Yao Lao yakin jika sepertinya gulung teknik tersebut berisikan teknik yang sangat kuat sekali, mengingat identitas Shun-Er yang masih misterius dengan kekuatan yang begitu besar ada di belakangnya. 谁也不知道里面是何斗技，不行，上面有特殊的印记。
Di tempat lain, Ling Ying yang menghampiri Shun sambil bertanya kenapa Shun memberikan gulungan pemberian ayahnya itu kepada Xiaoyan, di mana di sini pun dijelaskan jika gulungan itu berisikan teknik yang susah payah dipersiapkan ayah Shun untuk dirinya, namun malah diberikan kepada Xiaoyan begitu saja, di mana Shun kali ini yakin jika gulungan tersebut lebih berguna untuk dipelajari oleh Xiaoyan nantinya, karena tak lama lagi para tetua akan menjemput paksa Shun untuk segera pulang. Esok paginya, Shun yang dihampiri oleh Xiaoyan sambil bertanya apakah yang telah disembunyikan oleh Shun. Tentu saja Shun pun tak bisa menceritakannya jika dirinya akan pergi beberapa hari lagi. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun hanya bisa percaya kepada Shun saja kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk Shun ke depannya. Tak lama kemudian Zian yang datang menemui Xiaoyan dengan wajah yang penuh cemong debu di mukanya itu. Ternyata Zian baru saja kembali dari sarang binatang iblis dengan kekuatan Do Huang. Dan tentu saja hal itu pun membuat semua orang merasa kaget karena bisa-bisanya Zian menentang binatang iblis dengan kekuatan Do Huang itu. Dimana Zian terlihat begitu kesal karena dia kalah dalam pertarungannya itu dan tak berhasil mendapatkan bahan obat mujarab yang sangat dia inginkan. Saat Lin Xuya datang sambil berkata kepada Xiaoyan jika dia berharap untuk tidak melawan satu sama lain di pertandingan hari ini, tentu saja Zian yang kesal akan kekalahannya sebelumnya, dia pun merasa kesal juga dengan Lin Xuya, dan pada akhirnya Zian pun mengancam jika dirinya membuat Xiaoyan kenapa-napa, maka Zian tak akan segan-segan menghajar Lin Xuya nantinya. Hingga pada akhirnya Lin Xuya pun dibuat terdiam lagi dan lagi karena Xiaoyan mampu memegang kepala Zian dan memerintahkannya untuk tak membuat onar. 小祖宗，可别添乱！不然就算你主动跳下场，待会儿可别让我在台上碰。 Tetua Sucian yang mengumumkan jika hari ini telah menyisakan 13 peserta yang telah lolos untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Sistem diskualifikasi kali ini pun akan sedikit berbeda karena Tetua Sucian akan mencari nomor secara acak dengan 6 peserta yang akan bertanding satu sama lain, di mana 3 pemenangnya nanti akan masuk ke dalam 10 daftar terkuat di sana, dan yang berhasil lolos akan diperbolehkan untuk menuju tempat yang sudah dipersiapkan para tetua untuk berkultivasi. 这次的强榜大赛还剩下13位选手。 Pertandingan pertama yang dimulai dengan pertarungan antara Yan Hao melawan Qianmu. Di momen kali inilah Xiaoyan pun melihat kekuatan Yan Hao yang merupakan teman dari Lin Xuya itu, di mana Yan Hao di tahun lalu berhasil masuk ke dalam peringkat 10 daftar petarung terkuat, dan bakatnya pun tak bisa diremehkan begitu saja.正大光明的比赛不适合前人。新环剧最能发挥威力的地方，应该是偷袭。以钱墨的实力，仅能施展出10次最强攻击。田大哥，那我就得罪了。Saat pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Yan Hao, kali ini pun Tetua Sucian memanggil peserta selanjutnya, di mana Zian kali ini mendapat giliran untuk maju. Namun karena lawannya begitu ketakutan akan pertandingan Zian yang begitu mengerikan sebelumnya, murid yang menjadi lawan Zian pun seketika mengundurkan diri dengan alasan sakit perut, dan terpaksa pertandingan kali ini pun berhasil dimenangkan oleh Zian tanpa harus bertarung. 请愿说他闹肚子，今天请假没了。 Setelah keputusan Tetua Sucian untuk meloloskan Zian tanpa adanya sebuah pertandingan di sana, kali ini pun Tetua Sucian mengambil nomor para peserta yang akan bertanding selanjutnya, di mana pertandingan ketiga ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh Liu Fei, karena ternyata di pertarungan selanjutnya adalah Liu Qing melawan Xiaoyan. Dan tentu saja saat Tetua Sucian memanggil Xiaoyan dan Liu Qing untuk masuk ke arena sana dan segera memulai pertarungan antara mereka berdua, film pun bersambung.
Di cerita sebelumnya, pertandingan selanjutnya yang akan digelar dengan pertarungan Xiaoyan melawan Liu Qing, semua penonton pun merasa begitu penasaran dengan pertarungan macam apa yang akan terjadi nanti, di mana tetua Sucian yang begitu menyayangkan Xiaoyan yang masih pendatang baru harus melawan Liu Qing yang merupakan praktisi terkuat nomor 2 di sana. Awalnya Zian yang berencana untuk membuat Liu Qing pingsan agar Xiaoyan tak perlu repot-repot melawan Liu Qing, ternyata Xiaoyan sendiri tak mau menang dengan cara kotor seperti itu. 我相信你，一定没问题的。拜托，你们对我有点信心好不好？只要他不能出场，你就可以直接晋级了。这就是棒了。 Liu Qing yang sudah tak sabar untuk segera melawan Xiaoyan, dia pun meminta Xiaoyan untuk segera turun ke arena sana, di mana Xiaoyan yang pada dasarnya ingin memang segera membalas perbuatan Liu Qing sebelumnya, maka di momen kali ini pun dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk membungkam mulut sombong dari Liu Qing itu. 我希望待会儿你能具备这个资格。猎山枪只对够资格的对手使用。既然战斗不可避免，我自会放手一搏。希望你不要让我太失望。青莲变，我早说了，这家伙在我哥手里根本不堪一击。 小家伙，对不住了。居然近身肉搏，当猎劈滚爪。好样的，小野！干得漂亮！居然把柳琴给逼退，怎么可能？安静。试探结束，可以认真战一场了。不过想靠这边打败我，可还差了。虽然有些野蛮，但这才是男人的战斗方式。 终于撑不住了吗？枪法第三果然厉害，看来得想想办法了。居然近身肉搏！我倒要看看你的盔甲能抵挡多久。这股能量波动是……这是……现在想走？我早听说萧炎掌握了一门威力极大的火莲斗技，他现在已经晋升到斗里，斗技的威力自然也水涨船高了。 柳琴呢？老妈没事。真招！我本来是留着对付林修雅的，你很不错，有资格让我动用猎神枪了。
Melihat Xiaoyan memiliki kemampuan untuk melawan dirinya, Liu Jing pun mengeluarkan senjata tombak tiraninya itu untuk mulai bersungguh-sungguh melawan Xiaoyan, di mana baju Liu Jing yang terlihat sudah compang-camping akibat jurus teratai Buddha milik Xiaoyan, yang mana Liu Jing merasa kesusahan bukan karena kekuatan dari inti api milik Xiaoyan itu, melainkan racun api hitam yang dimiliki oleh Xiaoyan jauh lebih mengerikan lagi, di mana racun api hitam itu dulu sempat Xiaoyan peroleh saat menyembuhkan Nalanji atau kakek dari Yanran. Tentu saja racun api hitam itu mulai Xiaoyan kuasai perlahan-lahan untuk senjata pamungkasnya. Bahkan Hai Bodong pun juga sempat takut dengan racun api hitam itu dulu saat Xiaoyan mencobanya untuk menguji kekuatan dari racun api hitam tersebut. Dan dari sinilah Xiaoyan mulai serius untuk melawan Liu Jing dengan cara mengkombinasikan ketiga jenis apinya itu. Dari api pertama adalah api ungunya itu, api kedua dari inti api teratai hijau, dan api yang ketiga yakni racun api hitam tersebut. 强榜前3，六情双手奉上，六情要斗真格的。小野，你会怎么接他这一招？我有点绝招了，这可是衔接高级斗技，小云输定了，对吧？可惜，居然能把内院老牌强者逼到如此程度，六情连连山枪都用上了。罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。看这等天地异象，至少也是个地界。这是什么东西？剑分，接招，大灭眼，巨浪拳。两个斗灵战斗，为什么会有这样的印象？这还是斗灵师正在战斗吗？空界封锁。被这股能量波及到，我们至少没有几个人能活下来。快，还有斗气护体。这两个家伙也太无赖了，为了个强榜天使，好险啊！幸好大长老在这儿，不然我们都会没命。放逐。快，还有斗气护体。加油，哥哥！幸好大长老在这儿，不然我们都会没命。Pertarungan Xiaoyan dan Liu Jing yang mampu memporak-porandakan seluruh arena di sana hanya dengan sedikit bentrokan kekuatan mereka yang bocor tadi, di mana kita pun diperlihatkan jika pengekang tetua Sucian yang merupakan praktisi dengan ranah Douzong masih ada sedikit kebocoran, di mana para tetua dan murid di sana pun merasa jika kekuatan Xiaoyan tak bisa diremehkan, walau dia masih berada di ranah Douling saja. 这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？ Melihat Xiaoyan dan Liu Jing sama-sama tak sadarkan diri akibat ledakan barusan, tentu saja tetua Sucian pun memutuskan untuk memberikan hasil seri kepada mereka berdua, di mana Xiaoyan dan Liu Jing sama-sama naik ke dalam 10 peringkat terkuat di sana. Namun karena pertarungan Xiaoyan dan Liu Jing barusan hasilnya adalah seri, maka harus ada satu orang lagi yang harus gugur dan wajib melakukan pertarungan di sana, di mana tetua Sucian yang meminta para murid di sana untuk menantang satu murid lain dari daftar terkuat lagi agar menyisakan 10 peserta saja. 看看萧炎和柳青内战，谁还敢上去挑战？不知道谁愿意把握机会上台试试？可惜了，没能和柳青、萧炎战一场。柳青与萧炎并列第10名，强榜前10名的名次争夺赛全部结。
Shun-Er yang sudah berjanji untuk menunjukkan pesona bertarungnya itu kepada Xiaoyan masih belum tercapai. Shun-Er pun menantang Liu Jing yang merupakan praktisi terkuat nomor 3 di sana, di mana Shun-Er yang tak mau bertele-tele lagi untuk mengulur waktu. Shun-Er pun menunjukkan kekuatan aslinya itu dan membuat semua murid di sana pun tercengang, karena selama ini Shun-Er telah menekan kekuatannya tersebut dan berpura-pura menjadi murid lemah. 那薰儿姑娘林某得罪，不过这场地，薰儿姑娘，那就请多指教。这就是萧炎女友的实力。不可能的！炎剑罡，这股能量波动频频，怎么会突然比先前强了10倍不止？ 这就是萧炎女友的实力。我跟你说。 Shun-Er yang dengan begitu mudahnya mengalahkan Lin Xuya yang merupakan praktisi terkuat nomor 3, betapa terkejutnya semua murid dan para tetua di sana karena kekuatan Shun-Er begitu mengerikan, di mana mereka sadar jika selama ini Shun-Er tak mau menunjukkan kekuatan aslinya itu agar dia bisa bersanding dengan Xiaoyan yang masih berada di ranah rendah. Dan dari sinilah semua orang pun merasa yakin jika dengan kekuatan Shun-Er saat ini hanya Xian sajalah yang mampu mengimbangi kekuatan Shun-Er tersebut. 一直以为萧炎是这届最黑的黑马。 既然他那么强，为什么之前不参加前10名次赛？这就是萧炎女友的实力。 Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ling Huan yang merupakan orang suruhan dari ayah Shun-Er untuk menjemputnya di sana, di mana sebentar lagi mereka akan sampai di Akademi Jianan karena mereka sudah sampai di dataran hitam dekat sana. Saat Ling Huan menyuruh teman-temannya itu untuk menambah kecepatan di sana agar mereka segera sampai ke tempat Shun-Er sesegera mungkin, film pun bersambung. Di cerita sebelumnya, Shun-Er yang menunjukkan kekuatan aslinya dengan cara menantang Lin Xuya setelah Xiaoyan terluka parah akibat pertarungan melawan Liu Jing. Terlihat Xiaoyan pun mencoba untuk berkultivasi agar dojinya itu segera pulih dan luka-lukanya pun agar cepat sembuh pula. Di mana Wu Hao dan Hu Jia yang merasa bosan menunggu Xiaoyan berkultivasi selama 3 hari berturut-turut itu, Xian pun menjelaskan jika kultivasi Xiaoyan kali ini bukanlah kultivasi biasa, karena selain mengembalikan dojinya itu, Xiaoyan juga sedang berfokus untuk menaikkan ranahnya tersebut ke tahap selanjutnya. 这次的晋级，他不止提升一星的实力，寻常晋级自然是要不了多长时间。这家伙都修炼3天了。 Hu Jia yang memberitahu Shun-Er jika Lin Xuya telah menunggu Xiaoyan untuk keluar. Ternyata kedatangan Lin Xuya kali ini ingin menjenguk Xiaoyan di sana karena keadaan Xiaoyan yang selama 3 hari ini tak kunjung keluar juga. Di mana Shun-Er yang paham betul jika Xiaoyan saat ini tak bisa diganggu untuk beberapa saat, dia pun pergi keluar dan menemui Lin Xuya di sana. Kemudian Lin Xuya pun berkata jika kedatangannya kali ini ingin memberikan ramuan penyembuh untuk Xiaoyan. Namun Xian dan yang lainnya pun melihat dengan jelas jika Lin Xuya sepertinya hanya ingin bertemu dengan Shun-Er saja, karena terlihat dengan jelas jika gerak-gerik Lin Xuya itu terlihat menyukai Shun-Er. 看上谁不好，偏偏看上轩儿。没事没事，我没什么事的话， Saat Shun-Er kembali masuk setelah dia menerima ramuan pemberian Lin Xuya tadi, Shun-Er pun memandangi Xiaoyan dengan tatapan penuh kagum akan segala kegigihan Xiaoyan untuk mengembalikan martabat keluarganya selama ini, di mana Shun-Er pun memaksimalkan waktu kebersamaannya itu dengan Xiaoyan selama mungkin, karena dalam waktu dekat ini dia akan dijemput oleh orang suruhan ayahnya itu.
begitu senang melihat Xiaoyan berhasil menerobos ranah Dowling bintang 5. Shun'er pun bertanya perihal api hitam yang barusan keluar dari tubuh Xiaoyan, di mana Xiaoyan pun menjelaskan jika itu adalah racun api hitam yang berasal dari Nalanji atau kakeknya Yanran. Namun Shun'er tak perlu khawatir akan racun api itu, karena semakin tinggi ranah Xiaoyan nanti, maka dia akan semakin mampu mengontrol racun api hitam tersebut. 应该是在5星斗灵左右了。 Xiaoyan yang mengajak Shun'er untuk berjalan-jalan sebentar karena dia sudah suntuk sekali berkultivasi selama 3 hari berturut-turut. Selang beberapa waktu saat mereka baru keluar dari sana, datanglah Lin Yan yang menghampiri Xiaoyan dan memamerkan lencana gerbang pan miliknya itu, di mana Xiaoyan pun cukup terkejut karena Lin Yan yang merupakan 10 praktisi terkuat malah bergabung dengan gerbang pan milik Xiaoyan itu. 不是那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，这盘门如今内院之中的声势，你怎么也带着我们盘门的会长？嘿，就算痊愈，也要被你打出内伤来。 Lin Yan yang memberitahu Xiaoyan jika popularitas gerbang pan saat ini naik pesat karena pertarungan Shun'er melawan Lin Xuya tempo hari sangatlah epik, di mana Lin Xuya tak mampu berkutik melawan beberapa teknik milik Shun'er, dan tentu saja Xiaoyan pun seketika terkejut jika Shun'er ternyata memiliki kekuatan yang jauh dari ekspektasi Xiaoyan. 秒杀，星儿便出手挑战了林修崖，并轻松获胜。你不知道？哦，那时你昏迷了过去，更何况还有星儿。嘿。 Setelah Lin Yan pergi dari sana, Xiaoyan pun mengajak Shun'er ke sebuah hutan dekat Akademi Jianan untuk mengobrol santai satu sama lain. Namun Xiaoyan sendiri berpikir jika Shun'er sepertinya sudah berada di ranah Douang karena mampu mengalahkan Lin Xuya dengan begitu mudahnya. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun kehabisan kata-kata lagi, karena bagaimanapun Xiaoyan berusaha selama ini, pasti kekuatannya selalu saja di bawah Shun'er. Walau pada kenyataannya Shun'er selalu menekan kekuatan aslinya tersebut agar Xiaoyan tak berkecil hati saat bersama dengan Shun'er yang ranahnya jauh lebih tinggi dari 怎么感觉你最近有些奇怪啊？没有啊，真是可惜啊，妮子你难得出手。 Saat Shun'er mencoba untuk memeluk Xiaoyan sambil berkata jika dia harus menjadi kuat sesegera mungkin, Yolo pun memberitahu Xiaoyan jika ada beberapa orang kuat yang datang menghampiri mereka berdua di sana, di mana saat Shun'er mementalkan Xiaoyan cukup jauh dan menyuruh Xiaoyan untuk bersembunyi di sana, ternyata itu adalah Ling Chuan yang datang jauh-jauh dari klan Gu untuk menjemput Shun'er. Namun saat percakapan Shun'er dan Ling Chuan baru saja dimulai, keberadaan Xiaoyan pun berhasil diketahui oleh para anak buah Ling Chuan, dan saat itulah terjadi sedikit adegan kejar-kejaran. 住手！ 何日头巾。 Xiaoyan yang pada akhirnya menunjukkan dirinya itu di hadapan Ling Chuan. Seketika Ling Chuan pun mengingat wajah Xiaoyan jika dulu dia sempat melihat gambar Xiaoyan di klan Gu sana. Dan tentu saja karena misi Shun'er adalah untuk mencari kunci penting yang dibutuhkan oleh klan Gu, Ling Chuan pun bertanya apakah Xiaoyan mengetahui perihal kunci penting yang dimaksud oleh Ling Chuan itu, di mana Xiaoyan pun sadar akan pesan Shun'er jika batu giok leluhur Tuoshe itu adalah kunci yang dimaksud oleh Shun'er beberapa hari lalu. 这随意一问而已。 此行最主要的目的是带小姐回。我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。不知萧炎少爷能否告知？ Shun'er yang terpaksa harus pergi kembali ke tempat asalnya yaitu klan Gu. Shun'er pun pamit kepada Xiaoyan karena dia harus pergi meninggalkan Xiaoyan saat itu juga, di mana kali ini Xiaoyan pun akan berusaha menjadi kuat agar dia layak bersanding dengan Shun'er suatu saat nanti. Dan kali ini pun mulai dijelaskan jika Shun'er sudah memiliki sayap Douji yang sepertinya Shun'er sudah mencapai ranah Douang. 秀儿，你要走？萧炎哥哥，我已离族多年，之前拖了好几次没有回去。萧炎少爷，还请放开小姐。日后你也能知道薰儿背后的势力究竟为何物。你手中的古玉牵扯太大，千万不要泄露驼蛇谷地狱在你手中的。静静地看着你眼神。 该回家了。以你仙辈能达到的那个高度，等着我，我会去找你的。若是要让那势力正面相对，需要达到斗尊，那我就向斗尊奋斗，斗圣不行，那就斗帝。萧炎，必然也能。 萧炎哥哥，希儿等着你，非要达到斗帝，这大陆任何女子
pada akhirnya harus merelakan kepergian Shun-Er karena dia masih tak cukup kuat untuk menghentikan Ling Chuan dan para anak buahnya itu. Di mana Ling Chuan pun menghina Xiaoyan jika dia tak pantas bersanding dengan Shun-Er karena Shun-Er merupakan seorang putri dari klan terpandang dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari perkiraan Xiaoyan. 你还不配。族宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意。 Xiaoyan yang begitu emosi karena Ling Chuan tak tahu apa-apa tentang hubungan Xiaoyan dan Shun-Er. Tentu saja Xiaoyan pun berkata jika dia akan meladeni Ling Chuan jika dirinya ingin bertarung di sana. Namun saat mereka berdua sudah pasang kuda-kuda untuk bertarung, tiba-tiba saja Tetua Sucian pun datang dan melerai mereka berdua. Di mana Tetua Sucian yang sudah membiarkan Ling Chuan masuk tanpa izin, Tetua Sucian tak akan tinggal diam jika Ling Chuan melukai murid Akademi Jianan. Tentu saja Ling Chuan pun meminta maaf atas kelancangannya itu dan berusaha menjelaskan jika doji barusan hanyalah tegur sapa kepada Xiaoyan saja. Dan selang beberapa waktu Ling Chuan pun pamit untuk undur diri kepada Tetua Sucian karena dia harus segera pergi untuk mengawal Shun-Er. Setelah Ling Chuan pergi dari sana, Tetua Sucian pun memberitahu Xiaoyan jika Shun-Er dan Ling Chuan bukanlah berasal dari dataran sana, melainkan dari dataran lain yang kekuatannya jauh di atas Akademi Jianan. Bahkan kekuatannya pula jauh lebih kuat dari Sekte Mystic Cloud, di mana bakat kultivasi klan Gu itu seolah-olah diberkati oleh alam saja. Namun Xiaoyan tak perlu berkecil hati untuk mendapatkan kembali pujaan hatinya itu, karena walau bakat kultivasi klan Gu benar-benar luar biasa, Tetua Sucian pun berkata jika bakat Xiaoyan selama berlatih di sana jauh melebihi ekspektasinya. Karena dari usia muda saja peningkatan kultivasi Xiaoyan melebihi orang-orang jenius, ditambah lagi dengan inti api pula, maka suatu saat nanti Xiaoyan pasti mampu melampaui orang-orang dari klan Gu itu. Saat Xiaoyan bersumpah akan menjadi lebih kuat lagi agar dia tak menjadi bahan hinaan saat di klan Gu nanti, film pun bersambung.